saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jurnal mengenai analisis dinamik model SIR dengan skema beda hingga tak standar. Nah, namun sebelum itu, saat ini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dan perkenalkan, nama saya Marcella Poluan, NIM 18504-147. Kenalkan, nama saya Vialin Febriani Awi dengan NIM 185040888. Kenalkan, nama saya Puput Mulyana Lasube, NIM 185040667. Kita masuk dalam pendahuluan bagian latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, telah banyak dikembangkan model matematika yang menjelaskan dinamika penyakit menular yang biasa disebut model epidemi. Pada model epidemi, umumnya populasi dibagi menjadi beberapa kelas yang berbeda. Salah satu model matematika yang termasuk dalam kategori ini adalah model SIR yang membagi populasi menjadi kelompok individu rentan terhadap infeksi suatu penyakit atau susceptible, kelompok individu terinfeksi atau infektif, dan kelompok individu sembuh dari infeksi atau recovered. Pada umumnya, model epidemi yang berbentuk sistem persamaan diferensial non-linear tidak dapat diselesaikan secara eksak. Oleh karena itu, metode pendekatan numerik diperlukan untuk mendapatkan penyelesaian yang mendekati nilai eksak. Diskretisasi akan mentransformasikan sistem persamaan diferensial ke dalam sistem persamaan beda. Penelitian dan kajian tentang model SIR sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian Sarayu 2010 yang telah mendapatkan penyelesaian numerik dari model SIR menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Pada penelitian ini, dibahas mengenai penyelesaian model SIR dengan menggunakan skema beda hingga tak standar. Skema beda hingga tak standar dapat digunakan untuk meminimalkan kesalahan numerik akibat kesalahan pemotongan dari deret Taylor dengan menerapkan generalisasi beda maju dan pendekatan tak lokal. Skema ini memiliki kelebihan yaitu akan tetap menjaga sifat kestabilan meskipun ukuran langkah waktu berubah-ubah. Selanjutnya, kita masuk dalam bagian metode penelitian. Bagian A, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mendiskretisasi model SIR dengan skema beda hingga tak standar. Yang kedua, membandingkan hasil simulasi model SIR yang telah dikonstruksi dengan skema beda hingga tak standar dengan skema Runge-Kutta orde 4. Bagian B, variabel. Variabel dan parameter yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 1. Berikut ini merupakan tabel 1, yaitu keterangan dari variabel dan parameter. Simbol pertama ada simbol N, didefinisikan sebagai total populasi manusia. Jenis variabel. Syarat N lebih besar sama dengan 0. Satuan jiwa. Simbol kedua ada simbol S, didefinisikan sebagai jumlah individu rentan. Jenis variabel. Syarat S lebih besar sama dengan 0. Satuan jiwa. Simbol berikutnya ada simbol I, didefinisikan sebagai jumlah individu terinfeksi. Jenis variabel. Syarat I lebih besar sama dengan 0. Satuan jiwa. Simbol berikutnya ada simbol R, didefinisikan sebagai jumlah individu sembuh. Jenis variabel. Syarat R lebih besar sama dengan 0. Satuan jiwa. Selanjutnya ada simbol A, didefinisikan sebagai tingkat kelahiran. Jenis parameter. Syarat A lebih besar dari 0 kurang dari 1. Satuan per satuan waktu. Simbol berikutnya ada simbol mu, didefinisikan sebagai tingkat kematian alami. Jenis parameter. Syarat
mu lebih besar dari 0, kurang dari 1. Satuan per satuan waktu. Simbol berikutnya ada simbol beta. Didefinisikan sebagai tingkat penularan penyakit. Jenis parameter. Syarat beta lebih dari 0, kurang dari 1. Satuan per satuan waktu. Simbol berikutnya ada simbol gamma. Didefinisikan sebagai tingkat kesembuhan individu terinfeksi. Jenis parameter. Syarat gamma lebih besar dari 0, kurang dari 1. Satuan per satuan waktu. Nah, selanjutnya kita masuk pada model matematika, yaitu model SIR adalah model matematika yang menggambarkan dinamika penyebaran penyakit menular. Nah, pada model ini populasi manusia dibagi menjadi 3 kelompok individu, yaitu yang pertama kelompok individu rentan, yang kedua kelompok individu terinfeksi, dan yang ketiga kelompok individu sembuh. Nah, berikut ini merupakan alur penyebaran penyakit model SIR dan kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, dengan populasi yang tertutup, dinamika penyebaran penyakit menular yang menyebabkan perubahan jumlah setiap kelompok pada masing-masing subpopulasi. Nah, saat ini akan dijelaskan. Yang pertama yaitu jumlah individu rentan. Nah, jumlah individu rentan mengalami penambahan karena adanya kelahiran individu rentan dengan tingkat kelahiran sebesar A dan mengalami penurunan karena adanya individu rentan yang terinfeksi dengan tingkat penularan B. Nah, selain itu, pengurangan jumlah individu rentan juga disebabkan oleh adanya kematian individu rentan dengan tingkat kematian alami sebesar mu. Yang kedua yaitu jumlah individu terinfeksi. Jumlah individu terinfeksi mengalami penambahan karena adanya individu rentan yang terinfeksi dengan tingkat penularan sebesar beta. Nah, pengobatan pada individu yang terinfeksi diberikan untuk mengurangi jumlah kematian atau memperbesar kesembuhan dengan tingkat kesembuhan sebesar gamma, dan jumlah individu terinfeksi akan berkurang karena adanya kematian alami dengan tingkat kematian sebesar mu. Dan yang ketiga yaitu jumlah individu sembuh. Nah, jumlah individu sembuh mengalami penambahan karena adanya kesembuhan individu terinfeksi dengan tingkat kesembuhan sebesar gamma. Nah, akan tetapi jumlah individu sembuh mengalami penurunan karena adanya kematian individu sembuh dengan tingkat kematian alami sebesar mu. Nah, dengan demikian, model SIR dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu ds per dt sama dengan A kurang mu S kurang beta SI. DI per dt sama dengan beta SI kurang mu I kurang gamma I. Dan dr per dt sama dengan gamma I kurang mu R. Nah, model SIR memiliki dua kesetimbangan, yaitu yang pertama, titik kesetimbangan bebas penyakit atau TE0 sebesar TE0 sama dengan A per mu, 0,0, dan titik kesetimbangan endemik atau TEE sebesar TEE sama dengan mu tambah gamma per beta, A per mu tambah gamma kurang mu per beta, gamma kali A per mu kali mu tambah gamma kurang 1 per beta. Selanjutnya kita masuk pada diskritisasi model SIR dengan skema beda hingga tak standar. Nah, pendiskritisasi
Pendefinisian model SIR dengan skema beda hingga tak standar didasari pada dua prinsip, yaitu yang pertama, penggantian dari turunan orde pertama diskrit, yaitu dx per dt menjadi x kali k tambah 1 kurang x kali k per pi kali h, dan kita namakan ini persamaan 1. Nah, perhatikan bahwa turunan didekati dengan beda maju tetapi menggunakan fungsi penyebut pi kali h dengan pi kali h sama dengan h tambah 0 kali h kuadrat, dan h adalah ukuran langkah waktu. Nah, jika dipilih pi kali h sama dengan h dan menerapkan pendekatan non-lokal pada fungsi linear dan non-linear, maka persamaan 1 tetap merupakan skema beda hingga tak standar karena 0 kali h kuadrat adalah fungsi yang nilainya mendekati 0 sehingga dapat diabaikan. Dan yang kedua yaitu penggantian dari fungsi linear dan non-linear dari x kali t dengan pendekatan non-lokal. Nah, sebagai contoh untuk orde pertama dari persamaan diferensial adalah x kali t menjadi x kali k tambah 1, dan x kali t y kali t menjadi x kali k tambah 1 kali y kali k. Selanjutnya, diskretisasi laju perubahan jumlah individu rentan dengan skema beda hingga tak standar adalah sebagai berikut. ds per dt sama dengan a kurang mu s kurang beta si. Nah, menjadi Sn tambah 1 kurang Sn per H sama dengan A kurang mu S N tambah 1 kurang beta S N tambah 1 kali IN. Nah, sehingga menjadi Sn tambah 1 sama dengan Sn tambah HA per 1 tambah H mu tambah H beta IN. Selanjutnya, diskretisasi laju perubahan jumlah individu terinfeksi dengan skema beda hingga tak standar adalah sebagai berikut. DI per DT sama dengan beta SI kurang mu I kurang gamma I. Nah, menjadi IN tambah 1 kurang IN per H sama dengan beta Sn tambah 1 kali IN kurang mu I N tambah 1 kurang gamma I N tambah 1. Nah, menjadi I N tambah 1 kali I tambah H mu tambah H gamma sama dengan IN tambah H beta Sn tambah 1 kali IN. Nah, menjadi I N tambah 1 kali 1 tambah H mu tambah H gamma sama dengan IN tambah H beta kali Sn tambah HA per 1 tambah H mu tambah H beta IN kali IN, sehingga menghasilkan IN tambah 1 sama dengan IN kali 1 tambah H mu tambah H beta IN tambah H beta Sn tambah H beta HA per 1 tambah H mu tambah H gamma kali 1 tambah H mu tambah H beta IN. Selanjutnya, diskretisasi laju perubahan jumlah individu sembuh dengan skema beda hingga tak standar adalah sebagai berikut. dr per dt sama dengan gamma I kurang mu r. Nah, menjadi Rn tambah 1 kurang Rn per H sama dengan gamma I N tambah 1 kurang mu r N tambah 1. Nah, menjadi Rn tambah 1 sama dengan Rn tambah H gamma I N tambah 1 per 1 tambah H mu, sehingga menjadi Rn tambah 1
sama dengan Rn tambah H gamma kali IN kali 1 tambah H mu tambah H beta IN tambah H beta SN tambah H beta HA per 1 tambah H mu tambah H gamma kali 1 tambah H mu tambah H beta IN per 1 tambah H mu menghasilkan Rn tambah 1 sama dengan Rn kali 1 tambah H mu tambah H gamma kali 1 tambah H mu tambah H beta IN tambah H gamma IN kali 1 tambah H mu tambah H beta IN tambah H beta SN tambah H beta HA per 1 tambah H mu kali 1 tambah H mu tambah H gamma kali 1 tambah H mu tambah H beta IN. Jadi model dinamik diskrit SIR berupa sistem persamaan beda nonlinear dan dapat dilihat pada sistem persamaan berikut ini: Sn tambah 1, In tambah 1, Rn tambah 1. Nah, kita bisa lihat, misalkan 1 tambah H mu itu sama dengan alfa, H beta sama dengan delta, H gamma sama dengan theta, dan HA sama dengan pi. Maka model dinamik diskrit untuk jumlah individu rentan terinfeksi dan sembuh adalah Sn tambah 1 sama dengan Sn tambah pi per alfa tambah delta In. Nah, kemudian In tambah 1 sama dengan In kali alfa tambah delta In tambah Sn tambah pi per A tambah delta A tambah theta kali A tambah delta In. Nah, selanjutnya Rn tambah 1 sama dengan Rn kali alfa tambah theta kali alfa tambah delta In tambah theta In kali alfa tambah delta In tambah Sn tambah pi per A tambah theta kali alfa tambah delta In. Nah, dengan alfa sama dengan 1 tambah H mu, delta sama dengan H beta, theta sama dengan H gamma, dan pi sama dengan HA. Untuk mu lebih dari 0 dan kurang dari 1, untuk beta lebih dari 0 kurang dari 1, untuk gamma lebih dari 0 kurang dari 1, dan A lebih dari 0. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu mengenai analisis data. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis data, saya akan menjelaskan nilai-nilai parameter yang digunakan dalam simulasi model ini. Nilai parameter pertama yaitu A sama dengan 0,94, beta sama dengan 0,015, mu sama dengan 0,01, gamma sama dengan 0,09, dan H sama dengan 0,2, 0,5, 2, dan 5. A sama dengan 0,94 maksudnya tingkat kelahiran individu rentan sebesar 0,94. Beta sama dengan 0,015 menjelaskan bahwa tingkat penularan individu terinfeksi sebesar 0,015. Mu sama dengan 0,01 menjelaskan kematian individu sembuh dengan tingkat kematian alami sebesar 0,01. Dan gamma sama dengan 0,09 menjelaskan tingkat kesembuhan individu terinfeksi sebesar 0,09. Dan terakhir H. H merupakan step size atau ukuran langkah waktu. Di sini terdapat 4 ukuran langkah waktu, yaitu yang pertama pada saat H sama dengan 0,2, saat H sama dengan 0,5, saat H sama dengan 2, dan saat H sama dengan 5.
Simulasi model ini menggunakan dua metode, yaitu metode skema beda hingga tak standar dan metode Runge-Kutta-Orde 4. Setelah penjelasan saya mengenai nilai-nilai parameter yang digunakan dalam simulasi model, selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel hasil dengan menggunakan metode skema beda hingga tak standar. Di video ini teman-teman bisa melihat bahwa sudah terdapat tabel dengan menggunakan metode skema beda hingga tak standar. Tabel ini terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom pertama, kolom H, berisikan ukuran langkah waktu atau step size. Kolom kedua merupakan kolom yang berisikan titik kesetimbangan SIR. S atau suspect table ini merupakan individu rentan, I merupakan infektif atau individu terinfeksi, dan R merupakan recovered atau individu sembuh. Dan kolom ketiga berisikan nilai eigen, dan kolom terakhir merupakan kolom kestabilan. Dari tabel ini jelas teman-teman bisa melihat bahwa untuk H atau ukuran langkah waktu terdapat 4 ukuran langkah waktu, yaitu pada saat H sama dengan 0,2, saat H sama dengan 0,5, saat H sama dengan 2, dan saat H sama dengan 5. Selanjutnya ada kolom titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan di sini terbagi menjadi dua, yaitu TE0. TE0 ini merupakan titik kesetimbangan bebas penyakit, dan TEE ini merupakan titik kesetimbangan endemik. Nah, dari tabel teman-teman bisa melihat bahwa untuk ukuran langkah waktu dari H sama dengan 0,2 sampai H sama dengan 5, TE0 sama dengan tidak stabil, dan TEE relatif stabil dari ukuran langkah waktu H sama dengan 0,2 dan H 0,5. Ini membuktikan bahwa dengan metode skema beda hingga tak standar bisa menjaga kestabilan walaupun ukuran langkah waktu berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel hasil dengan menggunakan metode Runge-Kutta-Orde 4. Pada dasarnya tabel hasil dengan menggunakan metode Runge-Kutta-Orde 4 tabelnya sama dengan metode beda hingga tak standar, yaitu terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama adalah kolom H atau step size atau ukuran langkah waktu. Di sini ukuran langkah waktu yang digunakan untuk metode Runge-Kutta-Orde 4 sama dengan metode beda hingga tak standar, yaitu pada saat H sama dengan 0,2 sampai H sama dengan 5, dan kolom selanjutnya adalah titik kesetimbangan yang terbagi menjadi TE0 adalah titik kesetimbangan bebas penyakit, dan TEE adalah titik kesetimbangan endemik, dan kolom ketiga adalah kolom nilai eigen, dan kolom keempat adalah kolom kestabilan. Akan tetapi terdapat juga perbedaan antara metode beda hingga tak standar dan metode Runge-Kutta-Orde 4. Perbedaannya itu bisa dilihat melalui tabel hasil antara metode Runge-Kutta-Orde 4 dan metode beda hingga tak standar. Di metode beda hingga tak standar, TEE-nya atau titik kesetimbangan endemiknya itu mampu menjaga kestabilan dari H sama dengan 0,2 sampai H sama dengan 5. Akan tetapi untuk metode Runge-Kutta-Orde 4, kestabilannya itu hanya terjaga sampai H sama dengan 2. Dengan kata lain, metode Runge-Kutta-Orde 4 itu tidak mampu menjaga kestabilan sampai ukuran langkah waktu itu berubah menjadi H sama dengan 5. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat tabel perbandingan antara menggunakan metode skema beda hingga tak standar dengan metode Runge-Kutta-Orde 4 yang akan saya tampilkan berikut ini. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara metode beda hingga tak standar dan metode Runge-Kutta-Orde 4. Tabel 1 adalah tabel dengan menggunakan metode beda hingga tak standar, dan tabel 2 adalah tabel dengan menggunakan metode Runge-Kutta-Orde 4. Tabel 1 dan tabel 2 adalah tabel yang menunjukkan perilaku model distrik SIR ketika ukuran langkah waktu atau step size berubah-ubah. Pada saat H sama dengan 0,2, H sama dengan 0,5, dan H sama dengan 2, model SIR yang didiskretisasi dengan metode beda hingga tak standar dan metode Runge-Kutta-Orde 4 mampu menjaga sifat kestabilan. Akan tetapi pada saat H sama dengan 5, model Runge-Kutta-Orde 4 sudah tidak mampu menjaga sifat kestabilan, berbanding terbalik dengan metode beda hingga tak standar yang mampu menjaga sifat kestabilan. Hal ini bisa dilihat lebih jelas pada ilustrasi perbandingan grafik antara kedua metode berikut ini. Gambar 1 adalah gambar ilustrasi grafik pada saat step size atau ukuran langkah waktu H sama dengan 0,2 dengan menggunakan metode beda hingga tak standar dan metode Runge-Kutta-Orde 4. Yang di sebelah kiri merupakan perilaku individu susceptible, infektif, dan recovered dengan menggunakan metode skema beda hingga tak standar pada saat H sama dengan 0,2. Dan di sebelah kanan merupakan grafik perilaku individu susceptible, infektif, dan recovered pada saat
H sama dengan 0,2 dengan menggunakan metode Runs-Kutta orde 4. Susceptible itu merupakan individu rentan, infektif merupakan individu terinfeksi, dan recovered merupakan individu sembuh. Gambar 2 merupakan gambar ilustrasi grafik dengan menggunakan metode beda hingga tak standar dan metode Runs-Kutta pada saat H sama dengan 0,5. Yang di sebelah kiri merupakan ilustrasi grafik perilaku individu dengan menggunakan metode beda hingga tak standar, dan yang di sebelah kanan merupakan grafik perilaku individu dengan menggunakan metode Runs-Kutta orde 4. Gambar 3 adalah gambar grafik pada saat step size atau ukuran langkah waktu H sama dengan 5. Yang di sebelah kiri adalah ilustrasi grafik dengan menggunakan metode beda hingga tak standar, dan yang di sebelah kanan adalah ilustrasi grafik dengan menggunakan metode Runs-Kutta orde 4. Dari gambar kedua grafik tersebut kita bisa bandingkan bahwa model Runs-Kutta orde 4 itu grafiknya berbeda dengan model beda hingga tak standar dan berbeda dengan model grafik sebelum-sebelumnya yang stabil. Hal ini menandakan bahwa memang pada saat H sama dengan 5, model Runs-Kutta orde 4 tidak mampu menjaga sifat kestabilan. Hal ini bisa dilihat dari model grafiknya pada saat H sama dengan 5. Jadi kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk parameter yang diambil, skema beda hingga tak standar tetap mampu menjaga sifat kestabilan modal listrik meskipun ukuran langkah waktu atau step size berubah-ubah. Berbanding terbalik dengan metode Runs-Kutta orde 4 yang tidak mampu menjaga sifat kestabilan saat ukuran langkah waktu atau step size berubah, lebih tepatnya pada saat H sama dengan 5. Oleh sebab itu disimpulkan, penyelesaian model SIR dengan skema beda hingga tak standar lebih baik daripada metode Runs-Kutta orde 4. Demikianlah pembahasan kelompok kami mengenai analisis dinamik model SIR dengan skema beda hingga tak standar. Apabila ada salah-salah kata dan kesalahan ataupun kekurangan dalam pembahasan, kami mohon maaf. Terima kasih.